Yang selanjutnya pengukuran awal. Untuk pengukuran awal di sini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita mengakui barang tersebut berapa yang harus diakuinya berdasarkan yang pertama biaya perolehan. Yang kedua, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan ketika aset tersebut dibangun oleh kita, dibangun sendiri. Jadi kita membeli dulu bahan baku, menyewa tenaga kerja, menyewa peralatan. Nah, itu semua biaya-biaya yang berkaitan dengan pembangunan suatu barang atau suatu gedung atau suatu mesin itu diakui sebagai harga perolehan dari aset tersebut. Nah, untuk contohnya yang pertama biaya perolehan. Biaya perolehan itu contohnya kita membeli mobil harganya 200 juta. Lalu untuk mengirim, selain biaya mobil itu kita harus juga membayar pajak PPN dari mobil tersebut sebesar 10% dari harga jual. Berarti di sini ada biaya pajak yang kita keluarkan nilainya 10%, 20 juta. Sehingga jumlah kas yang kita keluarkan untuk memperoleh mobil tersebut jumlahnya 220 juta. Nah, yang pada saat kita mengakui mobil itu nilainya bukan 200 juta melainkan 220 juta sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh kita untuk membeli mobil. Lalu yang kedua, aset tetap dibangun sendiri. Contohnya ketika kita ingin membangun suatu gedung, maka kita harus membeli bahan baku seperti semen, batu, pasir, terusnya keramik, cat, dan seterusnya. Nah, jumlah bahan baku itu totalnya senilai 10 juta. Selain itu kita juga harus membayar biaya tenaga kerja tukang untuk membangun bangunan yang kita ingin buat. Contohnya total keseluruhan biaya tenaga kerja itu 10 juta juga, sehingga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun gedung 20 juta. Selain itu juga kita bisa menyewa peralatan-peralatan yang berkaitan dengan pembangunan gedung. Jumlah biaya sewa peralatannya itu 10 juta. Maka untuk bangunan yang nantinya sudah jadi itu harganya sesuai dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Karena tadi biaya tenaga kerja 10 juta, bahan baku 10, dan biaya sewa 10, maka pada saat bangunan tersebut sudah berdiri, kita mengakui adanya penambahan bangunan dan ada pengeluaran cash. Nah, si bangunannya itu jumlahnya diakui sebesar 30 juta. Yang ketiga, biaya pinjaman. Biaya pinjaman ini kita ingin memperoleh suatu barang, namun namun sumber pendanaannya dari hasil pinjaman pihak ketiga. Nah, ini juga diakui sesuai dengan jumlah pinjaman yang diajukan kepada pihak ketiga plus bunganya. Yang keempat, pertukaran aset. Nah, ketika kita mempunyai mobil truk harganya 10 juta, lalu setelah digunakan mobil truk tersebut tinggal memiliki nilai bukunya itu 2 juta karena dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, lalu kita ingin menukar nih mobil truk dengan mobil callback dengan si harga mobil callbacknya itu 5 juta. Maka ketika kita menukar truk yang kita miliki dengan callback, si callback tersebut diakui sebesar 5 juta sesuai dengan harga si mobil callback tersebut. Lalu yang kelima, hibah pemerintah. Nah, ini tergantung barang apa yang diberikan dari pemerintah atau wujudnya berupa apa. Kalau sepertinya pemerintah memberikan televisi seharga 2 juta, maka kita langsung mengakui adanya penambahan aset berupa televisi di kreditnya berasal dari hibah pemerintah. Nah, itu jumlahnya sesuai dengan yang diberikan pada saat pemerintah memberikan televisi kepada kita. Nah, terkait dengan biaya perolehan, ada biaya-biaya yang seputar ketika kita sudah memperoleh barang di awal, itu kan ada biaya-biaya tambahan untuk menjaga aset tersebut supaya tetap bisa digunakan. Yang pertama, biaya perbaikan dan pemeliharaan. Nah, contohnya saya perusahaan membeli printer harganya 1 juta. Setelah kita mengakui adanya penambahan printer di debit, di kreditnya cash, itu kan setiap contohnya 2 bulan.
2 bulan ke depan itu ada masalah dari printernya, tidak bisa mencetak kertas atau tintanya ada masalah. Nah, jika si perusahaan mengeluarkan biaya atas biaya perbaikan printer, maka biaya perbaikan itu diakui sebagai beban. Yang kedua, biaya penggantian. Barang lama dihentikan pengakuannya dan barang pengganti menambah harga perolehan aset. Nah, ini diatur di dalam PSAK 16, termasuk yang biaya inspeksi teratur yang ketiga. Jadi yang poin 2 dan yang ketiga ini menurut PSAK 16, jika terjadi pengganti signifikan dari suatu aset, maka nilai tercatat dari bagian yang diganti harus dihentikan pengakuannya, dikeluarkan dari nilai tercatat aset tetap dan nilai bagian pengganti ditambahkan ke dalam nilai aset tetap. Nah, untuk contoh yang penjelasan PSAK 16 tadi, di mana kita akan mengganti biaya barang lama itu dengan barang baru. Contohnya, kita membeli printer seharga 1 juta, termasuk cartridge-nya senilai 400.000. Lalu di bulan Januari. Lalu di bulan Juli itu ternyata si printer mengalami kerusakan, sehingga setelah dilakukan pengecekan ada masalah di cartridge-nya. Maka dari itu si perusahaan disarankan untuk mengganti si cartridge tersebut. Nah, biaya cartridge di bulan Juli itu harganya 500.000. Otomatis kan cartridge yang lama itu dikeluarkan dari printernya dan cartridge yang barunya itu masuk. Karena pada saat si cartridge yang lama itu keluar, maka kita harus mengurangkan jumlah si cartridge, harga si cartridge lama, nilainya 400.000, dan memasukkan jumlah nilai yang cartridge baru seharga 500.000. Otomatis per bulan Juli printer yang kita miliki nilainya berubah, tadinya 1 juta menjadi 1.100.000 karena adanya penggantian cartridge lama dengan cartridge yang baru dan memiliki nilai yang berbeda. Itu untuk contoh penjelasan yang poin 2 dan poin 3. Kalau untuk poin 3 itu lebih ke perawatan khusus setiap periodenya, bahkan dengan menggunakan seorang ahli tertentu untuk mengecek si aset yang kita miliki, supaya aset yang kita miliki itu tetap bisa digunakan dengan maksimal.